Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, Tax Corner bersama Nena Amelia menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Kali ini pertanyaan datang dari Pak Adi Susanto di Cengkareng, Jakarta Barat. Pak Agus, saya mau bertanya mengenai NPWP saya yang NPWP non-efektif. Apakah saya perlu membuat padanan NIK? Pak Adi Susanto, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya di situ menetapkan bahwa untuk nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, ya itu menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, jadi nantinya ada namanya integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam hal melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, artinya untuk demi kesederhanaan administrasi dan juga untuk kepentingan nasional. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP ya itu tidak serta-merta menyebabkan setiap wajib pajak orang pribadi itu membayar pajak. Ya, jadi pembayaran pajak ya itu dilakukan apabila si wajib pajak orang pribadi ini penghasilan setahunnya itu di atas batasan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang mana UMKM ya itu apabila peredaran bruto atau omsetnya itu di atas 500 juta per tahun, ya itu dia baru bayar pajak seperti itu. Nah, jadi memang saat ini pemerintah tengah mempercepat proses pemadanan nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Jadi pemadanan NIK dan NPWP yaitu bisa dilakukan sampai dengan akhir tahun ini ya, sampai dengan 31 Desember 2023. Karena apa? Karena terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 ya, seluruh aktivitas perpajakan itu hanya akan menggunakan NIK. Kedepannya seperti itu. Saya mau jawab pertanyaan Pak Adi nih. Pak Adi kan di sini statusnya wajib pajak non efektif. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa itu wajib pajak non efektif. Nah, jadi wajib pajak non efektif itu adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik itu pembayaran pajak maupun penyampaian SPT. Ya, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu tapi untuk wajib pajak yang mana statusnya non efektif ini itu bisa dapat diaktifkan kembali statusnya. Jadi untuk wajib pajak yang telah mengajukan dan ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif, ya, itu dia tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Ya, karena dia tidak perlu melaksanakan kewajiban lapor SPT, dia tidak akan diterbitkan surat teguran karena tidak menyampaikan SPT seperti itu. Biasanya kriterianya apa nih untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya non efektif? Ya, jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang statusnya non efektif, ya itu bisa disebabkan karena si wajib pajak orang pribadi ya yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tapi si wajib pajak orang pribadi ini dia sudah tidak lagi menjalankan kegiatan tersebut. Ya, atau si wajib pajak orang pribadi yang mana dia tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang mana penghasilannya itu di bawah penghasilan tidak kena pajak, seperti itu. Nah, jadi untuk wajib pajak yang memiliki NPWP, ya, yang mana statusnya non efektif, ya, itu masih dapat menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya tetap melakukan pemadanan atau validasi NIK-nya. Nah, jadi semua wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia ya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2021 dan aturan pelaksanaannya di PMK Nomor 112 Tahun 2022 ya, di situ artinya semua wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dia perlu melakukan pemuktahiran data melalui laman DJP online. Ya, artinya dia wajib pajak yang statusnya non efektif pun juga tetap harus melakukan pemadanan atau validasi datanya seperti itu. Nah, jadi untuk data profil wajib pajak di dalam sistem administrasi DJP yang lama itu akan dipindahkan ke sistem yang baru. Ya, jadi sistem yang baru ini namanya
SIAP namanya, Sistem Inti Administrasi Perpajakan, atau biasa dikenal Cortex seperti itu. Nah, jadi untuk pemindahan atau migrasi data itu hanya dapat dilakukan apabila data utama wajib pajak orang pribadi itu statusnya valid. Ya. Ya, untuk data utamanya itu seperti apa? Nah, data utamanya itu adalah NIK, ya, nama, serta tempat dan tanggal lahir. Nah, sementara untuk data selain data utama, ya, seperti nomor ponsel, ya, alamat email, alamat rumah, dan klasifikasi lapangan usahanya atau KLU-nya, ya, dan juga yang terakhir adalah data anggota keluarga. Nah, itu pun statusnya harus sudah valid. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi artinya tetap ya untuk wajib pajak dan yang statusnya non efektif itu juga tetap harus melakukan pemadanan ya atau validasi data seperti itu. Demikian dari saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Pak Adi dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.